Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di channel ini, channel yang akan membawa kita bagaimana belajar, cara menggunakan beberapa peralatan IT yang bisa membantu kita. Nah, untuk ini yang pertama kami akan menggunakan bagaimana menggunakan Classroom, karena ini sangat dibutuhkan sekarang ini dan banyak para sahabat guru kita yang belum mengerti menggunakan Google Classroom ini. Mudah-mudahan dengan channel ini bisa membantu para guru untuk membuatnya. Nah, untuk pertama awal sekali kita akan menggunakan membuka browser kita. Kemudian tentu kita akan mengetik classroom google.com untuk memasuk ke dalam Classroom tersebut. Nah, bisa juga kalau menggunakan menu, kalau kita lihat di sebelah kanan atas akun kita, akun Google kita. Nah, bisa kita lihat di sana ada menu Classroom. Nah, dengan menggunakan menu itu juga kita bisa masuk ke dalam Classroom tersebut. Nah, kita coba aja masuk ke Classroom. Tentu kalau kita sudah masuk ke Classroom ini, maka akan kita lihat layar yang masih kosong. Nah, di sini akan ada kita bisa membuat bergabung dengan Classroom yang ada atau kita membuat kelas. Nah, ada petunjuk persyaratan yang harus kita penuhi dan harus kita setujui aja, ya. Nah, kemudian baru kita isi. Nah, kita isi mencontoh bahasa Indonesia untuk SMP kelas 7, ya, diisi aja di situ. Atau diisi apa bisa aja yang lain, ya. Nah, kita sudah selesai, maka akan kita lihat di sana ada kode kelas di situ. Nah, kode kelas ini adalah kode untuk siswa kita bisa masuk ke dalam Classroom. Nah, jadi di copy kode ini kemudian dibagikan ke siswa-siswa kita gitu. Nah, di situ kalau kita lihat ada ini tugas ya, teacher, ada grade ya. Nah, di sini ada muridnya juga ya. Kemudian di sini ada nilai. Nanti kita coba masuk satu persatu. Nah, sekarang yang akan kita coba, ini adalah bagaimana kita mengumumkan di kelas, mana tahu kita ada mau mengumumkan. Kemudian kita coba masuk membuat, di sini banyak ya, ada assignment, tugas, ada materi, ada banyak yang bisa kita gunakan. Nah, kita coba membuat materi dulu, memasukkan, mengupload, kalau dalam istilahnya mengupload materi yang ada. Diasumsikan para sahabat sudah mempunyai materi, ya. Nah, materi. Jadi di situ kita akan membuat materi. Nah, kita buat materi dengan judul pertama mungkin pelajaran yang pertama, ya. Nah, materi pelajaran pertama kita. Nah, ini adalah pertemuan pertama kita. Nah, kemudian kita jelaskan judul materi kita, kemudian deskripsi dari pelajaran tersebut. Nah, dalam deskripsi ini kita jelaskan apa yang ada, tujuan pokok dari materi tersebut, ya, sehingga siswa kita akan mengetahui. Bisa juga diisi dengan capaian, ya, capaian yang akan dicapai oleh mahasiswa. Nah, kemudian kita ketik apa yang menjadi deskripsi dari materi pertemuan kita tersebut. Nah, dalam hal ini kita menjelaskan ke siswa kita sehingga mereka bisa mengerti apa pokok bahasan yang ingin kita capai nanti ketika kita masuk ke pertemuan pertama ini. Nah, materi ini juga bisa kita upload, ya. Nah,
di sini kita menggunakan schedule dulu, kapan kita mau masuknya. Ya. Apakah untuk besok, hari ini? Nah, dimasukkan dulu tanggalnya. Kebetulan saya menggunakan tanggal 24. Kemudian kita coba jam 9 pagi dimasukkan. Sehingga sekarang, kalau sekarang tanggal 22, maka siswa kita baru bisa membukanya tanggal 24 jam 9 pagi. Tapi materi udah kita masukkan ke dalam. Jadi kita tidak perlu terburu-buru lagi. Dia otomatis akan terbuka dan siswa akan melihat aja itu. Apa materi kita, kemudian apa yang menjadi tugas. Nah, ini schedule-nya udah saya masukkan tanggal 24 jam 9. Ya. Nah, kalau kita lihat ini materi udah masuk, tapi kan kita belum memasukkan ini bahannya gitu ya. Nah, untuk memasukkan bahannya, pertama tentu kita lakukan editnya saudara. Ya. Nah, untuk masuk bahan, langsung aja kita add, di bawahnya ada add, ya. Nah, di lingkaran add ini ada link, ya, ada juga channel YouTube, ya. Nah, ada file. Nah, untuk file langsung kita pilih upload, bagian upload. Kemudian kita masukkan browse, bisa browse menggunakan browse, tapi yang lebih gampang memang kita menggunakan menarik file kita dari Explorer, langsung kita tarik. Nah, langsung dia mengisinya itu. Nah, sudah diisi berarti file kita sudah masuk. Sudah di schedule. Nah, file ini nantilah yang digunakan oleh siswa kita untuk melihat materi yang kita berikan kepada mereka. Nah, inilah pembelajaran yang akan mereka dapatkan. Nah, kemudian kita schedulekan, ya, dalam hal ini tanggal 24 bulan jam 9. Nah, di samping materi tentu kita ingin agar siswa kita ada tugas, assignment, ya. Assignment. Jadi kita buat pembelajaran, misalnya tugas pertama, misalnya ya. Nah, di sini tugas ini kita isi judulnya, kemudian kita tulis deskripsinya, ya. Nah, tugas bisa kita tulis di boardnya itu langsung. Jadi misalnya tugas pertama 1, soal 2 apa gitu ya. Tapi juga bisa kita melampirkan tugas tersebut gitu. Seperti kita memasukkan file tadi. Jadi tinggal ini kita lampirkan tugas tersebut. Dalam hal ini kita klik add lagi, kemudian file. Nah, ini file tentu kita udah mempunyai tugas. Nah, ini di sini sekali lagi ada Google Drive juga bisa, link Google Drive kita gunakan, YouTube atau linknya aja gitu kan kalau kita punya pembelajaran. Nah, ini kita masukkan seperti yang tadi juga udah masuk tugas. Nah, sekarang kita schedule, tentu harus ada schedule kapan ini tugas. Nah, kalau materinya tanggal 24, tentu tugasnya tanggal 24 juga kita masukkan. Jam 9 gitu ya. Nah, sehingga sama ketika dia melihat materi siswa kita, maka mereka melihat tugas yang harus dikerjakan gitu. Nah, permasalahannya adalah tugas ini kalau tidak kita batasi, siswa bisa mengumpul kapan saja gitu kan. Tentu kita tidak mau seperti itu. Kita membatasi tugas itu kapan dia bisa mengumpul. Nah, contohnya di sini saya buat tanggal 24 jam 12 siang itu siswa udah mesti mengumpul. Nah, jadi kita klik schedule lagi. Kemudian kalau kita lihat tugasnya udah ada 2, tugas dan materi. Nah, inilah yang menjadi acuan dari siswa kita untuk pembelajaran bahasa Indonesia di tanggal 24 nanti. Kita udah masukkan tugas, kita udah masukkan materi, mereka bisa melihat dari apa yang kita lihat ini. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan mendapat memberikan kemudahan bagi Bapak Ibu. Terima kasih, jangan lupa subscribe dan like untuk channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.